Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa meskipun hanya melalui media online. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, ini ya. Jadi persamaan trigonometri merupakan satu bab yang ada di mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Jadi nanti kalian akan belajar matematika peminatan untuk kelas 11 ya. Matematika peminatan dengan Bapak akan mempelajari 3 bab. Nah, gitu ya. Akan ada 3 bab. Nah, yang pertama ini adalah bab tentang persamaan trigonometri. Nah, seperti itu ya. Nah, pada bab persamaan trigonometri ini nanti akan muncul subbab-subbab. Kenapa? Karena persamaan trigonometri ada beberapa macam jenisnya. Nah, yang akan Bapak bahas pertama di sini adalah persamaan trigonometri sederhana. Jadi kita mulai pembahasannya dengan yang sederhana dulu ya. Mencakup nanti sinus, kosinus, dan tangen. Seperti itu. Nah, namun sebelum kita membahas persamaan trigonometri sederhana ini, ada materi prasyarat yang sebetulnya kalian sudah belajar di kelas 10. Namun di sini Bapak akan kembali mengingatkan, yaitu kita membutuhkan materi prasyarat tentang fungsi trigonometri. Nah, jadi kita akan bahas dulu fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri telah kalian pelajari di kelas 10. Nah, nanti kalian akan ditanya tentang fungsi dari sinus misalnya, sin X, atau dari cos, atau dari tangen, atau mungkin dari kosinus, atau dari kosekan, sekan atau kotangen. Gitu ya. Namun kita bahas yang dasar saja dulu, kita bahas yang sin cos tan saja terlebih dahulu ya. Nah, di fungsi trigonometri kalian belajar tentang sudut istimewa dan pembagian kuadran. Nah, sekarang di sini Bapak akan mengingatkan kembali nih ya. Coba kita ingat kembali tentang sudut istimewa. Nah, sudut istimewa. Sudut istimewa itu sudutnya ada berapa nih? Ada 0 derajat ya. 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat. Berapa lagi? Ya, 90 derajat. Nah, dan seterusnya ya. Kita akan membahas ini dulu di kuadran 1 dulu, baru kita bahas di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, sekarang sudut istimewa ini 5 sudut istimewa ini memiliki nilai untuk sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, pastinya kalian sudah tahu lah ya, sudah tahu. Namun di sini kita akan coba menggali lagi, mengingat kembali. Nah, coba nilai dari sin 0 derajat berapa? Ini 0. Sin 30 derajat setengah nilainya. Sin 45 derajat setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1.
Nah, ini kan kalian sudah hafal nih di kelas 10. Udah lihai gitu ya. 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Coba 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Nah, nilai untuk cos itu tinggal dibalik saja urutannya dari sin. Jadi kita tulisnya 1 dulu ya. Jadi 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Nah, kemudian bagaimana untuk mengisi nilai dari tan? Nah, kalian kan sudah pernah mempelajari identitas trigonometri di kelas 10 bahwa tangen X misalnya sama dengan sin X per cos X. Jadi tan itu sama dengan sin per cos. Jadi meskipun kalian misalnya di sini lupa gitu, kalian tinggal cari saja dari sini. Tan itu adalah sin dibagi cos. Ya. Nah, maka untuk tan 0 derajat berarti kan tinggal 0 dibagi 1. Berapa? 0 gitu. Kalau tan 30 derajat gimana? Berarti coba ya, sini Bapak kasih warna dulu. Tan 30 derajat berarti setengah dibagi setengah akar 3 berapa? Coba kita kotret dulu ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, setengah bagi setengah kan 1. Berarti sisanya adalah 1 per akar 3 dikali akar sekawan. Akar 3 per akar 3 sama dengan, jadi 1 akar 3. Ininya per akar 3 kali akar 3, 3. Nah, atau biasa kita menyebutnya dengan 1/3 akar 3. Nah, jadi di sini nilai dari tan 30 itu adalah ini ya. Nah, 1/3 akar 3. Kalau kalian lupa gitu, tapi Bapak yakin di sini kalian masih ingat ya. Coba kita lanjutkan. Tan 45 derajat berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, coba kita kotret lagi. Setengah akar 3 dibagi setengah gitu ya. Setengah coret. Jadi saya berapa? Akar 3. Berarti di sini adalah akar 3. Nah, ini akar 3. 1 dibagi 0 itu adalah tak hingga atau tak terdefinisi, lambangnya seperti ini ya. Ini deh. Nah, untuk kosekan, sekan, dan kotangen nanti kalian bisa cari sendiri. Karena kita akan membahas persamaan trigonometri sederhana untuk sin, cos, dan tan, maka kita akan fokuskan dulu ke sinus, kosinus, dan tangen ya. Nah, jadi sudut istimewanya segini saja dulu lah. Untuk sin berarti 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Untuk cos 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Untuk tan 0 1/3 akar 3 1 akar 3 tak hingga. Gitu ya. Nah, sekarang ini Bapak hapus dulu. Kotretannya dihapus. Ini juga. Nah, ini ya, ini juga kita bahas nanti saja. Nah, sudut istimewa kan sudah nih, sudah kita bahas. Bapak hanya mengingatkan kembali saja ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kuadran. Nah, pembagian kuadran itu di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, sampai di sini nanti 360 derajat dan seterusnya ya. Ini kuadran 1, Bapak singkatnya di KW1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, di kuadran 1 yang positif itu adalah semuanya. Nah, semuanya positif. Jadi sinus bernilai positif, kosinus bernilai positif, tangen bernilai positif. Begitupun dengan kosekan, sekan, dan kotangen bernilai
positif. Jadi kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 yang positif itu adalah sin. Kuadran 3 tan yang positif. Kuadran 4 cos yang positif. Nah, tapi bukan hanya sin, tan, cos, ada lagi. Sin juga ditemani oleh kosekan. Nah, jadi kosekan juga positif ya. Tan dengan kotangen positif. Cos dengan sekan juga positif. Gitu ya. Jadi lengkapnya seperti ini. Sin dan kosekan positif berarti selain ini bernilai negatif di kuadran 2. Dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah, ini Bapak hapus dulu ya. Bapak hapus dulu. Nah, kita fokus ke sin, tan, dan cos saja dulu. Nah, sekarang gini. Ini kan pembagian kuadran nih. Kuadran. Nah, kuadran kalian sudah tahu. Sudut istimewa sudah tahu. Sudah Bapak ingatkan pula sekarang. Berarti kalian sudah bisa menentukan nilai dari fungsi trigonometri ini. Nah, kalian sudah bisa menentukan fungsi trigonometri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Berapa nilai dari sin 30 derajat misalkan. Nah, itu ya. Sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat ini tadi, sin 30 derajat. Setengah. Itulah gampang. Kalau masih di kuadran 1, ini kan kuadran 1 nih sampai 90 derajat. Pasti gampang lah, kan ini udah ada ya. Nah, hanya saja di sini Bapak akan mengingatkan kembali bagaimana jika yang ditanyakannya bukan sin 30 derajat, tapi misalkan 150 derajat. Nah, yo gimana nih? Nah, caranya seperti ini. Ini trik biar cepet saja ya, tapi ada juga sih yang memang menghafal dari kuadran 1, 2, 3 sampai 4. Jadi ada juga yang menghafal dari 0 sampai 360 derajat, dihafal semua nilainya bisa. Namun untuk yang tidak atau belum mau menghafal, ini Bapak kasih trik saja ya biar cepat gitu. Caranya seperti ini. Sin 150 derajat ada di kuadran berapa? Nah, kan antara 90 sampai 180 derajat. Ada 150 derajat di sini ya. Nah, di sebelah sini ada 150 derajat. Berarti ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Ini berarti di kuadran 2. Sin di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 sin bernilai positif. Berarti ini pasti nilainya nanti ya positif ya. Pasti positif nanti. Nah, kemudian Bapak punya trik. Triknya itu adalah coba kalian perhatikan. Nah, ini dan ini. Jadi patokannya adalah 180 derajat dan 360 derajat. Nah, ini ya. 180 derajat dan 360 derajat. Nah, tadi kan kita mau nyari yang ini, 150 derajat. Tinggal seperti ini aja saja. 150 derajat dekatnya ke 180 atau ke 360. Tadi kan posisinya di sini nih 150 ya. Kira-kira di sebelah sini lah. Berarti dekatnya ke 180 kan? Ke patokan yang sebelah kiri ini ya. Nah, 90 dan 270 tidak dijadikan patokan ya, tidak dijadikan patokan. Patokannya hanya 180 dan 360. Nah, ini 150 dekatnya dengan 180 derajat. Nah, caranya tinggal selisihkan saja. Selisihkan berarti kan sin gitu ya, akan sama dengan sin. Selisihkan berarti 180 kurangi 150 derajat. Yang besar kurangi yang kecil. Sama dengan sin berapa nih kurangi? Jadi sin 30 derajat. Maka sin 150 derajat akan sama dengan sin 30 derajat. Berapa sin 30 derajat? Setengah. Seperti itu ya. Oke, satu lagi contoh. Ini Bapak hapus dulu ya. Hapus dulu. Kalau misalkan pembahasannya terlalu cepat, kalian bisa pause aja dulu.
pause aja dulu, dipahami dulu. Nah, namun sekarang Bapak lanjut dulu ke contoh yang kedua misalnya. Misalnya Bapak di sini punya berapakah nilai dari tangan 300 derajat. Nah, tangan 300 derajat berapa nih? Caranya gimana tadi? Caranya coba lihat dulu. 300 derajat ada di kuadran mana? Kan di sini ya, kuadran 4. Antara 270 sampai 360. Ada 300 di sini ya. Nah, di sebelah sini kira-kira. Berarti di kuadran 4. Nah, sekarang tangan di kuadran 4 positif atau negatif? Negatif ya, negatif. Karena yang positif itu adalah cos dan sekan. Berarti tangan negatif. Nah, Bapak tandai di sini negatif ya, biar nggak lupa. Atau mungkin nulisnya negatifnya langsung aja di bawah ya. Nah, langsung aja di sini negatif. Kemudian 300 dekatnya dengan 180 atau 360? Ya 360 kan? Maka akan sama dengan tan, kita selisihkan. Yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 360 derajat dikurangi 300 derajat. Sama dengan, hati-hati ini negatifnya di bawah ya. Tan berapa nih? 60 derajat. Nah, sama dengan negatif tan 60 derajat berapa? Sini nih, tan 60 derajat. Nih, ini adalah akar 3. Akar 3. Jadi, nilai dari tangan 300 derajat adalah negatif akar 3. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini baru pendahuluan nih, baru awal nih ya. Kita belum masuk ke persamaan trigonometrinya. Ini baru mengingat kembali materi kelas 10. Nah, maka dari itu materi ini akan Bapak hapus ya. Tadi kan sudut istimewa sudah jelas, sudah hafal. Ya, ini sudah hafal. Kemudian kuadran juga sudah hafal. Ini sudah hafal ya. Nanti belajar lagi di rumah. Sekarang memang lagi di rumah kan ya. Kemudian ini tadi contoh soalnya sudah paham untuk contoh soal fungsi trigonometri. Nah, sudah. Nah, sekarang bersih lagi nih. Baru sekarang kita akan membahas ini persamaan trigonometri. Ya. Nah, ini nih. Yang pertama adalah ini bagian A, persamaan trigonometri sederhana. Sederhana. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk sinus, untuk sin gitu ya. Kemudian Bapak tulis di mana ya? Di sini aja lah. Untuk sin, cos, dan tangen. Nah, untuk sin, cos, dan tan. Di sini Bapak tulis lengkap saja lah. Sin X sama dengan sin alfa misalnya. Cos X sama dengan cos alfa. Tan X sama dengan tan alfa. Nah, seperti itu ya. Sebetulnya ini Bapak rekaman seperti ini ada grogi juga ya. Beda dengan ngajar di kelas ternyata. Dan ini baru pertama kali Bapak merekam pembelajaran seperti ini. Jadi ya wajarlah ada nervous ya. Suaranya juga agak berat seperti ini. Gak tahu kenapa ini. Nah, oke. Persamaan trigonometri sederhana sin, cos, tan. Rumusnya adalah, nah di sini untuk sin rumusnya itu ada 2. Rumusnya itu ada 2. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua X sama dengan di sini 180 derajat kurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita bahas dulu nih. Kenapa untuk sin ada 2 rumus? Nah, logikanya seperti ini, logika sederhana ya. Logikanya gini.
Tadi kan kalian sudah belajar tentang kuadran tuh. Kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tadi kan nilai sin bernilai positif itu di kuadran mana? Di sini kan semua nih. Semua positif nih. Di sini sin positif, di sini tan positif, di sini cos positif. Nah, sin itu bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Nah, ini adalah rumus yang mewakili nilai sin di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, asal-usulnya dari situ ya. Nah, jadi sini X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K ini nih K. K itu adalah konstanta. Konstanta gitu ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Konstanta ini menunjukkan banyaknya putaran. Jadi kalau misalkan K-nya 0, berarti 0 kali 360 derajat kan 0 tuh. 0 tambah alfa, alfa. Nah, berarti alfanya itu pasti ada di daerah sini. Nah, itu ya. Antara 0 sampai 360 derajat satu putaran, tapi ada di kuadran 1, alfanya ada di sini. Nah, kalau K-nya 1, berarti kan 1 kali 360. 360. Berarti 360 ditambah alfa. Artinya adalah dia ini dulu nih. Nah, muter dulu ke sini 360 derajat, satu kali putaran, baru ditambahkan alfa. Nah, gitu ya. Jadi putaran yang kedua. Satu putaran dulu habis 360 derajat. Maaf. Nah, sini satu putaran 360 derajat, kemudian baru ditambah alfa di putaran keduanya. Nah, gitu ya. Jadi pasti ada di kuadran 1 terus. Ini rumus yang I1 ini mewakili yang kuadran 1. Nah, sedangkan untuk yang I2 ini kan 180 min alfa. Nah, ini yang tadi nih. Tadi kan trik Bapak ini tadi gini ya. 180 360. Patokannya ini kan. Nah, ini dari patokan itu 180 kurangi alfa. Kenapa? Karena alfanya itu pasti di kuadran 2. Nah, pasti diselisihkan. Yang besar dikurangi yang kecil ya. Pasti 180 kurangi alfa. Alfanya kan di sini. Pasti lebih kecil dari 180. Ya kan? Nah, jadi I2 itu mewakili kuadran 2. Ya. Gitu. Nah, sekarang untuk yang cos. Cos juga ada 2. Ada 2. Yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini lihat nih. Sama dengan sin ya. Sama ya, I1 sin sama I1 cos sama. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Karena di kuadran 1 semuanya positif. Jadi pasti sama ya. Ini mewakili yang kuadran 1. Yang I2-nya X sama dengan, ayo gimana kira-kira nih? Ini kan cos itu kan positifnya di kuadran 1 dan kuadran 4. 1 dan 4. Jadi gimana nih? Ada yang punya ide nggak? Oh, lihat patokan ini. Boleh, kita coba dulu. Berarti kan selisihkan 360 dikurangi ini ya. Alfanya di sini kan? Berarti 360 derajat kurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, namun, coba ya. Kita perhatikan ini nih. Namun, biasanya tidak ditulis dengan 360 dikurangi alfa. Jadi, ada juga seperti ini nih. Ini kan dari 0 nih, 0 derajat nih. Kita ngitungnya kan dari sini ya. Sini misalkan. Nah, misalkan sampai sini itu berarti misalkan alfa. Sedangkan kalau searah dengan jarum jam, berarti kan dari 0 itu ke bawah ke sini ya. Nah, ke sini. Maka ini disebutnya dengan negatif alfa. Jadi kan biasa kita ngukurnya dari 0 ke sini kan berlawanan arah jarum jam. Nah, itu kan positif alfanya. Nah, kalau ke sini dari 0 ke sini searah jarum jam, itu alfanya berarti negatif alfa.
Nah, maka yang ini nih 360 dikurangi alfa, ini kan ada di sini. Bisa diwakili saja dengan negatif alfa ini, ya. Jadi, nah ini bisa kita sederhanakan, bisa kita ganti, yaitu dengan negatif alfa. Nah, jadi lebih simpel. Oke, Bapak ganti dulu dengan tinta hitam. Nah, jadi negatif alfa ditambah K kali 360 mewakili kuadran 4 ini ya, nilai cos di kuadran 4. Sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, untuk rumus yang tan itu hanya ada satu saja. Coba logikanya seperti apa nih kira-kira? Ini yaitu rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, coba nih, kenapa bisa muncul 180 derajat? Tadi kan sin 360, cos 360. Ini K-nya dikali 180 derajat. Coba kita lihat untuk tan positifnya di mana nih? Tan itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, sini, di sini. Coba kalian perhatikan ya. Kalau Bapak buat garis seperti ini, nah maka dari sini ke sini berapa derajat? 180 derajat kan? Nah, dari situlah muncul ini. 180 derajat. Jadi kalian tidak usah menggunakan tidak usah menggunakan dua rumus, misalkan I1 untuk kuadran 1, I2-nya untuk kuadran 3, tidak usah. Jadi kalau ada yang sederhana, lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat, efisien gitu ya, pakai yang itu aja. Jadi nggak usah pakai I1 kuadran 1, I2 kuadran 3, rumusnya jadi ada 2, nggak usah. Jadi cukup satu saja ya, diwakili dengan alfa, di sini kan alfa ditambah K kali 180. Jadi nanti nilai tannya itu, nah misalkan di sini terus 180, di sini kuadran 1 kuadran 3, terus sini lagi, di sini lagi, terus sini lagi, di sini lagi, dan seterusnya. Sama, nanti nilai akhirnya himpunan penyelesaiannya yang didapat pasti untuk kuadran 1 dan kuadran 3 ini ya. Oke. Nah, inilah rumus persamaan trigonometri sederhana. Ya. Jadi kalian harus menghafal ya, atau mungkin banyak latihan nanti juga hafal sih. Nanti dengan sendirinya juga hafal insya Allah. Jadi I1, I2, I1, I2, ini I1. Jadi ada 5 ya. Kalian harus menghafal 5 rumus. Oke, nah masih ada waktu nih ya. Sekarang masih ada waktu. Ini Bapak hapus dulu. Sekarang Bapak akan memberikan contoh untuk contoh soal untuk yang sin aja dulu ya. Ini Bapak hapus dulu. Yang cos dan tan dihapus. Oke, sekarang contoh soal pakai warna biru deh. Sini aja lah. Nih contoh soal untuk yang sin gitu ya. Misalnya sin X sama dengan setengah. Nah, berapakah nilai X gitu kan ya? Jadi sin berapa derajat yang menghasilkan setengah? Sin berapa ayo? Sin 30 ya? Iyalah, udah tahu sin 30 sama dengan setengah. Tapi ada lagi yang lain nggak? Sin 30 kan di kuadran 1 aja. Ada di kuadran 2. Tadi juga kita kan sudah menghitung. Sin 150 juga setengah. Jadi bisa X-nya itu bisa 30 derajat, bisa 150 derajat, atau mungkin ada putaran kedua, ketiga, dan seterusnya kan bisa.
Nah, maka dari itu ini kan kalau tidak dibatasi nilai X-nya, pasti jawabannya itu akan banyak sekali gitu ya, tak hingga sampai beribu-ribu putaran gitu. Makanya biasanya ada interval, ada batas gitu. Misalnya di sini Bapak kasih batas X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan X kurang dari sama dengan misalnya 480 derajat deh. Nah gini, ada interval gitu ya. Jadi batasnya seperti ini. Nah, cara pengerjaannya coba kita lihat nih. Ya, tinta hitam lagi. Coba kalian perhatikan, untuk sin itu kan ada 2 rumus. 2 rumus ini bukan berarti kalian memilih salah satu saja, tapi dua-duanya harus dikerjakan ya. Ingat ya, bukan salah satu, tapi harus dua-duanya. Jadi ini atau gitu ya, atau I1 atau I2. Kalau dalam bahasa matematika ini kan berarti gabungan. Artinya I1 dikerjakan, kemudian I2 dikerjakan. Nah, sekarang gini dulu. Kita ubah dulu menjadi bentuk dasarnya ini nih. Bentuk sederhananya kan sin X sama dengan sin alfa tuh. Berarti ini juga kita ubah dulu. Jadi sin X sama dengan sin. Nah, sin berapa derajat yang menghasilkan setengah? Pasti kalian sudah tahu nilainya untuk ya minimal untuk yang di kuadran 1 lah, sudut istimewa ya. Berarti di sini sin 30 derajat. Nah, artinya kita sudah punya modal ini. Nah, maka di sini kembali ke bentuk dasarnya. Di sini kan X, di sini X, di sini sin alfa, di sini sin 30 derajat. Oh, berarti inilah X-nya gitu kan? Inilah alfanya. Nah, setelah itu barulah kita substitusi ke rumus ini nih. Ke rumus ini. Nah, misalkan dari sini ke sini ya. Nah, I1 dulu. I1 kan rumusnya ini nih. Ini nih. Kita tulis X tambah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Maaf ya, ini tulisannya juga kurang rapi karena memang masih grogi ini kayaknya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Rumus I1 adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360. Nah, X-nya tadi apa di sini? Ini kan X-nya, ini alfanya nih. X-nya ini X, ya udah tulis lagi di sini X sama dengan alfanya apa? Alfanya ini 30 derajat. Nah, 30 derajat ditambah K-nya apa? Ya tulis aja dulu K kali 360 derajat. Tadi K-nya itu apa? Konstanta. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya kita coba nilai K-nya, misalkan K sama dengan 0. Nah, kalau misalkan K-nya 0, berapa nilai X-nya? Ini jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya diganti dengan 0 ya. Kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 0. Nah, awas nih. Ini kali dulu kan? Kali dulu ya. Jadi 0 kali 360. 0 tambah 30 derajat. 30 derajat. Tuh, 1 yaitu. Bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? Nah, di sini X sama dengan 30 derajat. Oh ya. Nih, Bapak tandai dulu nih. Berarti patokannya ini ya. Nah, patokannya itu 30 derajat ditambah K-nya kan 1 tuh. Ini berarti 1 kali 360 derajat. Sengaja Bapak kasih kurung ya. Kalau enggak nanti takut dikiranya 1,360 jadi 1360. Padahal ini kan 1 dikali 360. Nah, ini. Ya maaf. Nah, hati-hati nih ya. Cara menghitung ini dari pengalaman Bapak ngajar gitu ya. Masih ada yang terkecoh. Ada yang menghitungnya 30 tambah 1 dulu baru dikali 360. Salah ya. Harusnya gimana? Harusnya 1 kali 360. 360 tambah 30. Berarti 390 derajat. Ya.
Kita coba lagi, gimana kalau K-nya sama dengan 2? Jadi X sama dengan 30 derajat tambah 2 kali 360 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah berapa nih? 360 kali 2, 720 derajat. Nah, 700. X sama dengan 720 tambah 30, 750 derajat. Nah, bentar nih. Apakah dilanjut, dicoba K sama dengan 3? Tidak ya, di sini ingat nih, kita punya interval. Intervalnya itu nah dari 0 sampai 480, sedangkan ini sudah lebih nih. 750 kan sudah lebih dari 480 derajat. Nah, meskipun sin 750 derajat itu setengah gitu ya. Jadi gini, sin 30 derajat setengah, sin 390 derajat setengah juga, sin 750 derajat setengah juga. Nah, tapi untuk yang 750 derajat itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kenapa coba? Karena sudah lebih dari interval nih, lebih dari 480. Maka yang memenuhi adalah 30 dan 390 derajat. Jadi harus dicoba nggak? Di sini K sama dengan 3. Coba nggak? Ya nggak usah lah, K sama dengan 2 aja udah 750, apalagi 3 ya. 3 kali 360 sudah berapa? Jadi nggak usah dicoba. Jadi nggak usah. Nah, itu ya. Itu untuk I1. Ini baru I1 nih. I1 nih. Nah, sekarang I2. I2-nya di sini saja. I2 X sama dengan 180 derajat kurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, tinggal X-nya tadi apa ini? X-nya X. X sama dengan ini 180 derajat kurangi alfanya berapa tadi nih? Alfanya 30 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan dulu. X sama dengan 180 kurangi 30, 150 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, baru sekarang kita coba nih. K sama dengan 0. X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 0 kali 360, 0. 0 tambah 150 derajat gitu ya. Kemudian cukup nggak? Coba sini nih. K sama dengan 1. Ini X sama dengan 150 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah 150, jadi berapa? 510 ya, 510 derajat. Nah, dilanjut gak nih? 510 nih, sedangkan interval batas maksimalnya di sini yang diminta adalah sampai 480, berarti ini sudah tidak memenuhi ya. Ini berarti tidak memenuhi. Nah, berarti yang memenuhi adalah 150 untuk di I2. Nah, baru kita ke himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, yang diminta itu berarti ini nih, 30, 390, 150. Kita urutkan dari 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Nah, itu. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Sampai sini paham ya? Baik, pembahasannya sampai sini dulu. Jadi kita baru membahas contoh soal untuk yang sin ya. Nanti dilanjut untuk yang cos dan tan. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini
bermanfaat, bernilai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.